Kita beralih ke informasi yang pertama. Pemerintah kembali mengucurkan bantuan bagi warga di tengah PPKM darurat sebesar 300.000 paket bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang dibagikan kepada warga yang sedang isolasi mandiri karena terpapar infeksi virus corona. Informasi selengkapnya kita jumpai Alfred Stuter. Oleh karena itu, pemerintah memberi bantuan berupa bantuan bahan pokok sembako lewat PKH dan lewat bantuan. Presiden Joko Widodo hari ini meluncurkan paket bantuan vitamin dan obat-obatan gratis bagi warga yang sedang isolasi mandiri atau isoman karena terinfeksi virus corona. Pada tahap ini total ada sebanyak 300.000 paket bantuan yang dibagikan. Sementara tahap selanjutnya menyusul 300.000 paket lagi untuk warga di luar Pulau Jawa dan Bali. Kepala Negara memasukkan program ini akan disiapkan langsung perusahaan BUMN di sektor farmasi dan penyaluran akan dikoordinasikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto ke berbagai pemerintah daerah. Presiden meminta agar program ini tak mengganggu pasokan obat di apotik maupun rumah sakit serta meminta agar penyalurannya diawasi dengan ketat. Ada 3 jenis paket obat isolasi mandiri yang kita bagikan masing-masing untuk 7 hari. Paket 1 ini berisi vitamin untuk warga dengan PCR positif tanpa gejala atau OTG. Ini yang paket 1. Kemudian paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Nah, untuk paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter. Ini terutama nanti dokter puskesmas. Kemudian paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket ini juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter. Ketiga, paket obat isolasi mandiri. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Hadi Cahyanto menjamin penyaluran paket bantuan obat dan vitamin gratis ini tepat sasaran. Paket bantuan bakal disimpan di Komando Distrik Militer atau Kodim di tiap daerah. Dari sana, petugas Babinsa yang mendampingi bidan puskesmas setempat akan mengantar paket bantuan ini ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Tentunya akan diawasi oleh Kesehatan Kodam, kemudian Kodim dan Koramil, dan para Babinsa ini juga akan didampingi oleh petugas dari puskesmas maupun bidan desa yang memiliki daftar siapa yang sedang melaksanakan isolasi mandiri tersebut, dan pembagiannya akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh puskesmas dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh puskesmas, diantaranya hasil swab. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah tidak ingin masyarakat bingung di tengah isu Indonesia mengalami kekurangan obat. Program ini menurutnya jawaban dari isu tersebut. Untuk itu, Erick berharap masyarakat bisa bersabar karena pemerintah akan hadir oleh masyarakat, tentunya dengan cara-cara yang tepat dan standar yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Kita mau rakyat segera sembuh dari COVID-19. Kita mau rakyat tidak kebingungan dengan adanya isu-isu bahwa kekurangan obat, makanya kita penetrasi dengan obat gratis ini secara baik. Karena itu, kami berharap semua, apalagi sekarang TNI sudah turun, kita mengharapkan rakyat sabar, kita akan hadir di rumah masing-masing dengan tadi cara-cara yang tepat dan sesuai dengan standar. Lebih lanjut, Erick menegaskan hingga kini pemerintah terus memproduksi obat-obatan yang berkait dengan penanganan COVID-19. Ia pun memastikan BUMN juga terus menjaga harga obat-obat generik ini tidak melonjak tajam di tengah tingginya permintaan. Apalagi beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan sudah memberi izin sejumlah obat yang diperuntukkan penanganan COVID-19 dapat diakses oleh publik. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI. Pemberlakuan PPKM darurat di Yogyakarta diprediksi akan memukul sektor tenaga kerja dengan merumahkan karyawan maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 50% karyawan.
Seperti apa informasinya, ada Dian Purwanto yang menyampaikan. Kebijakan penerapan PPKM darurat untuk mengendalikan sebaran paparan COVID-19 dengan mengurangi mobilitas masyarakat secara masif berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memperkirakan dampak akan kembali muncul dengan potensi pekerja dirumahkan, bahkan hingga pemutusan hubungan kerja mencapai 50%. Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnaker Trans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari mengatakan angka tersebut merupakan asumsi yang muncul setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), Serikat Pekerja maupun Dewan Pengupahan. Orang itu ya Mas, yang aktif masih bekerja sejak pandemi 2020 itu tuh 1.200 tenaga kerja yang perhotelan. Makanya asumsi untuk dirumahkan sama di PHK itu asumsi loh ya, potensi ya, kita nggak tahu apa salah. Tapi kalau laporan-laporan mereka kayak bintang 1 singlet, jadi main 5 sedina itu main 3, orang main 1, apa yang main jogo itu. Di sisi lain, Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eryono menyebutkan pada minggu pertama PPKM darurat, setidaknya 1 hotel terpaksa harus merumahkan 5 hingga 30 pekerjanya untuk seluruh DIY. Hal tersebut dijelaskan Dedi dilakukan untuk menekan biaya operasional selama diberlakukan kebijakan PPKM darurat. Kita akan mematuhi semua aturan PPKM darurat maupun protokol kesehatan. Kita berharap tanggal 20 jangan diperpanjang. Kalau di 20 nanti diperpanjang, kita sudah mati. Kita akan kesulitan. Sekarang pun kita minta adanya stimulus insentif dari pemerintah gitu loh. Apa yang diminta? Kalau ya ke pusat kita minta PLN. Nah, kalau dari daerah ya mungkin kebijakan pajak-pajak. Kan PBB naik Mas, PDAM dan air juga naik. Kita bayarnya bagaimana dengan kondisi yang saat ini? Ini mohon dimengerti. Sedangkan Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Cabang Kota Yogyakarta, Dinta Julian menyampaikan, sektor formal dari anggotanya belum ada laporan masuk terkait adanya PHK. Sedangkan pada kondisi saat ini dijelaskannya, yang terjadi dilakukan penurunan upah, terutama pada sektor niaga seperti mal maupun supermarket. Ketua DPD AA Lanyala Mahmud Mataliti meminta perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang direncanakan sampai 6 minggu. Jangan sampai menambah beban rakyat. Oleh karena itu ia meminta pemerintah mempertimbangkan dengan matang rencana tersebut agar tidak banyak perekonomian warga yang terdampak. Menurut Lanyala, pertimbangan penting yang perlu dipikirkan pemerintah selain mengatasi krisis kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya untuk para pelaku usaha informal dan pekerja harian. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan dampak perekonomian rakyat yang dapat semakin terpuruk jika PPKM darurat diperpanjang sampai 6 minggu. Informasi selengkapnya kita jumpai Indra Fityantara. Rencana upgrade Asrama Haji Donohu dan Boyolali sebagai rumah sakit darurat COVID-19 diseriusi oleh pemerintah pusat. Ketua Gugus COVID-19 Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga dan Bobi Ali Azhari selaku Direktur PBB, Direktur BPB Dirjen Cipta Karya telah mengecek langsung kondisi asrama haji sebelum dijadikan rumah sakit darurat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Mula Tulisan. Untuk melihat kemungkinan kita membangun rumah sakit darurat. Pemerintah pusat serius menindaklanjuti permintaan Pemkab Surakarta untuk meningkatkan kelas asrama haji Donohu dan Boyolali dari berbagai fasilitas pusat menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Rencananya rumah sakit darurat digunakan untuk merawat pasien COVID-19 bergejala ringan dari wilayah kota Surakarta dan sekitarnya. Dan rumah sakit darurat diharapkan mampu mengurangi kepadatan pasien ke sejumlah rumah sakit rujukan kota Solo. Sekretaris
Daerah Kota Surakarta Ahyani menyampaikan kapasitas keterisian tempat tidur rumah sakit untuk pasien COVID-19 selalu berada dalam kondisi tinggi. Bahkan angkanya melampaui 90% atau sekitar 1.000 tempat tidur yang tersedia. Untuk itu, pihaknya menilai keberadaan rumah sakit darurat itu cukup mendesak, ungkap Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 Kota Surakarta itu. Kapasitas gor di Kota Surakarta sudah sangat mepet ya, sudah mendekati 100. Itu juga harus ya jangan sampai beban di Kota Surakarta terlalu berat. Sebagian nanti pasien akan dibagi yang di Bantarudan bagian rumah sakit darurat ya, nanti di sana untuk pasien-pasien yang punya kesembuhan lebih besar, potensi besar seperti yang tinggi atau yang... Tingginya tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Surakarta tak hanya disebabkan banyaknya penambahan kasus harian. Menurut Ahyani, rumah sakit rujukan di daerah tersebut juga digunakan untuk merawat pasien COVID-19 dari berbagai daerah di wilayah Solo Raya. Sedangkan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H. Sumadilaga dalam kunjungan ke Asrama Haji Donohudan Kamis sore menyampaikan persiapan alih fungsi Asrama Haji Donohudan akan dilakukan sesegera mungkin. Menurutnya, rencana gedung yang akan digunakan adalah Gedung Madinah. Tempat itu nantinya mempunyai kapasitas 456 tempat tidur dan 8 unit care unit atau ICU. Kita akan memulai, ada persiapan sarana prasarana, ada persiapan alat kesehatan, dan tentunya yang paling penting operasionalisasinya nanti ini. Karena yang akan digunakan Gedung Madinah itu harus dipindahkan dulu. Nah, besok 1 hari sehingga diharapkan Sabtu mudah-mudahan ya, kalau tidak Minggu sudah mulai ya menjadi rumah sakit sedang. Nah, kurang lebih di situ 456 bed ya untuk perawatan. Kemudian tambah 8 HTU. Selama ini Asrama Haji Donohudan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dimanfaatkan Pemkot Surakarta sebagai tempat isolasi terpusat. Tempat itu mampu menampung sekitar 800-an orang. Perawatan optimal lewat rumah sakit darurat diharapkan mampu menurunkan tingginya angka populasi yang tertular COVID-19. Dari Surakarta, Melatisan melaporkan. Kita beralih ke informasi yang masih sama. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menanggapi pernyataan terkait vaksin Sinovac yang dianggap tidak ampuh dalam menangkal varian-varian baru. Dan varian yang saat ini sedang ramai dibicarakan adalah varian Delta yang dianggap tidak seefektif ketika menerima dosis vaksin Sinovac. Pertanyaan yang dilontarkan karena tidak sedikit orang yang tetap terpapar COVID-19 meski telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Informasinya disampaikan Safira Amalia. Kejadian kemunculan kasus positif setelah divaksinasi nyatanya juga telah ditelaah. Beredar isu di masyarakat terkait keampuhan atau efikasi vaksin Sinovac dalam menangkal COVID-19. Hal ini dikarenakan tak sedikit orang yang tetap terpapar COVID meski telah mendapatkan suntikan dosis lengkap vaksin Sinovac. Menanggapi hal ini, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyampaikan studi ilmiah telah membuktikan bahwa vaksin COVID-19 dengan merek apapun sama-sama memiliki kemampuan untuk meredam tingkat keparahan gejala COVID-19. Begitupun Sinovac yang secara ilmiah sudah terbukti memiliki kemampuan tersebut. Dalam hal ini, WHO menyatakan bahwa keberadaan vaksin COVID-19 masih penting, terutama dalam meminimalisir gejala yang ditimbulkan. Kejadian kemunculan kasus positif setelah divaksinasi nyatanya juga telah ditelaah. Salah satu studi kohort dari 1,8 juta genom virus COVID-19 dari 183 negara di dunia menyatakan bahwa pasien yang sudah divaksinasi dan positif memperlihatkan adanya penurunan mutasi yang terjadi. Oleh karena itu, vaksinasi berperan penting dalam meminimalisir munculnya varian baru. Sebelumnya, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan laju penularan. Untuk itu, cakupan vaksinasi harus segera diperluas dan diperbanyak. Merupakan salah satu upaya kita untuk mengendalikan laju penularan. WHO sendiri mengatakan untuk kita segera melakukan akselerasi vaksinasi karena semakin banyak orang yang terinfeksi atau tertular, varian-varian baru itu akan semakin
berpotensi untuk bermunculan. Oleh sebab itu, vaksinasi harus segera diperluas dan diperbanyak. Sebagai informasi, data vaksinasi per 15 Juli 2021, penyuntikan vaksinasi tahap 1 telah diberikan kepada 39.628.149 orang. Sedangkan untuk penyuntikan dosis kedua mencapai 15.810.099. Sementara target vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah yakni sebanyak 208.265.720. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua. Ada banyak perubahan pasal yang semuanya bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Informasinya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Sidang paripurna DPR yang dilakukan secara virtual Kamis kemarin akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ketua Pansus RUU Otsus Papua, Komarudin Watubun menyebut ada 18 pasal yang direvisi serta ada penambahan 2 pasal baru dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu. Menurut dia, RUU ini mengatur perlunya kekhususan bagi orang Papua dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberi dukungan bagi pembinaan masyarakat adat. Dalam bidang politik dapat dilihat dengan diperluasnya peran politik bagi orang asli Papua dalam rangka di DPRK Ketua 61 baru pengganti DPRD yang diinisiasi dalam undang-undang menegaskan pula bahwa kursi dari unsur pengangkatan DPRK ini tidak boleh diisi oleh partai politik. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, RUU ini telah mengatur mengenai kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan kesehatan untuk orang asli Papua. Hingga dengan demikian, orang asli Papua dapat menikmati pendidikan sampai jenjang pendidikan dan tingkat kesehatan orang asli Papua juga semakin meningkat. Sementara mengenai dana Otsus, Komarudin mengatakan besaran dana Otsus naik 2,2% dari dana alokasi umum tahun lalu. Selain itu, tata kelola penggunaan dana Otsus ini juga mengalami perbaikan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua. Tata kelola baru tersebut yaitu 1. Pencairan dana ekonomi khusus dilakukan melalui 2 skema, yaitu penerimaan umum dan penerimaan yang berbasiskan kinerja. Penerimaan berbasiskan kinerja ini mengatur bahwa sebesar minimal 30% dialokasikan untuk pendidikan dan 20% untuk kesehatan. Aturan ini merupakan sebuah skema baru yang diharapkan mampu meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua. RUU ini juga mengatur indikator dalam pembagian penerimaan dan otonomi khusus, termasuk memperhatikan jumlah orang asli Papua, tingkat kesulitan geografis, dan indeks kemahalan konsumsi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pembahasan RUU perpanjangan Otsus Papua itu sudah sangat komprehensif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat terkait. Menurut Tito, pemerintah berharap undang-undang itu bisa semakin mengakselerasi pembangunan di Papua. Perubahan pada pasal-pasal tersebut mencerminkan kebijakan afirmasi yang kuat terhadap orang asli Papua sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen bangsa terhadap pembangunan Papua. Perubahan undang-undang ini dengan jumlah hal baru, terutama di bidang politik, keuangan, dan ekonomi, termasuk tadi naikkan dana Otsus dari 2% menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan di Papua, mensejahterakan masyarakat Papua, dan hasil-hasilnya akan dapat lebih akuntabel. Pengesahan perubahan RUU Otonomi Khusus
ini disambut gembira masyarakat Papua. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengajak segenap komponen rakyat di Papua untuk bersyukur karena itu akan menjadi tonggak awal dilanjutkannya pembangunan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua di tanah Papua, khususnya Papua Barat. Gubernur juga menghimbau masyarakat Papua Barat untuk tidak terprovokasi kelompok-kelompok yang menolak perpanjangan otonomi khusus di Papua. Selaku Gubernur Papua Barat, saya menyampaikan kami mengimbau seluruh masyarakat Papua Barat dan Papua untuk menyambut baik untuk perubahan kedua atas undang-undang otsus ini dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang terus menyebarkan penolakan terhadap upaya-upaya yang dilakukan di pemerintahan. 4. Mari bersama-sama kita jadikan momentum perubahan kedua undang-undang otsus ini sebagai momentum untuk melakukan perbaikan di segala bidang dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, utamanya orang asli Papua. Setelah RUU Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua disahkan DPR, pemerintah akan membuat peraturan turunannya dan segera mensosialisasikannya ke masyarakat Papua. Harapannya, dengan perpanjangan otonomi khusus Rawasi ini akan semakin cepat lagi. Agus Wijananto, Pro 3 RRI melaporkan. Rapat paripurna kemarin menghasilkan DPR mengesahkan rancangan undang-undang atau Otsus Papua hingga 2041. Komentar RRI pagi hari ini menyoroti keputusan DPR yang memperpanjang alokasi anggaran otonomi khusus Papua disampaikan editor senior Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Ini adalah kabar menggembirakan bagi masyarakat Papua terkait anggaran otonomi khusus Papua. Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua atau RUU Otsus Papua dalam rapat paripurna DPR ke-20. Masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021. Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun dalam laporannya mengatakan terdapat 20 pasal yang mengalami perubahan dalam rancangan undang-undang ini. Sebanyak 20 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah yang memuat materi mengenai dana Otsus Papua, lalu sebanyak 15 pasal di luar substansi yang diajukan, ditambah 2 pasal substansi materi lain di luar undang-undang. Dalam perubahan tersebut, kata Komarudin Watubun, rancangan undang-undang otonomi khusus Papua ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan bagi orang asli Papua dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat. Perpanjangan anggaran otonomi khusus Papua ini diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Papua. Peran penting dalam hal ini adalah program dan pengawasannya. Namun dari itu semua, ini adalah apresiasi bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian komentar, selamat pagi. Setelah disahkan oleh DPR, bagaimana selanjutnya? Nanti kami akan berbincangkan di Indonesia Menyapa Pagi